Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kelompok kami yang akan memberikan suatu penjelasan atau materi yang berhubungan dengan kesehatan dan tentu saja pada sosiologi kesehatan ini. Kami akan mengangkat judul yang bernama Pelayanan Kesehatan dan Tantangan Perubahan Sosial serta Fenomena Sosial yang Sesuai. Dan di sini kami dari kelompok saya sendiri, ada Abang Hamri Iman, dan juga ada Haikal Akmal Aji Kontea, dan terakhir ada Prasetyo Dipa. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Apa sih tentang judul yang kami angkat pada saat ini? Jadi, pelayanan kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang. Hal ini penting diperhatikan sebab mengingat 2 tahun lebih masyarakat sudah mulai sadar untuk mementingkan kesehatannya. Banyak hal bisa terjadi dan mengganggu kesehatan kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pelayanan kesehatan menjadi titik tujuan masyarakat apabila kesehatan seseorang terganggu. Pelayanan merupakan perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dalam keberjalanannya, pelayanan kesehatan akan mengalami perubahan sosial, sebab perubahan sosial selalu mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam pembahasan kali ini juga akan mengungkapkan atau memperhatikan fenomena-fenomena yang sesuai dengan keterkaitan-keterkaitan tersebut seperti yang dijelaskan di atas, yaitu mengenai perubahan sosial akibat atau kaitannya dengan pelayanan sosial. Jadi pelayanan kesehatan dan bentuknya itu seperti apa sih? Jadi pelayanan kesehatan itu adalah upaya yang dilakukan oleh sesuatu organisasi, baik secara sendiri atau bersama-sama, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan perseorangan, kelompok, dan ataupun masyarakat. Dari para ahli mengatakan bahwa bentuk pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan kedokteran untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasaran terutama untuk perseorangan dan keluarga. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya tentu saja pada kelompok masyarakat. Oke, ada syarat pelayanan kesehatan yang baik. Di sini ada 4 syarat utama yang menjadi kriteria bahwa pelayanan kesehatan itu memberikan yang terbaik. Yang pertama terkait ketersediaan dan kesinambungan. Jadi pelayanan kesehatan tuh utamanya tentang pemberian pelayanan kedokteran maupun kepada masyarakat tuh harus tersedia di masyarakat atau available dan bersifat berkesinambungan. Jadi antara dokter dan masyarakat tuh saling berkesinambungan satu sama lain. Kemudian syarat kedua adalah dapat diterima dan wajar. Ini terkait di masyarakat Indonesia sendiri sering ada pertentangan terkait adat dan istiadat, kebudayaan dan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Jadi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik itu perlu adaptasi dan perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keadaan norma dan masyarakat yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu mudah dicapai dan terjangkau, terutama di sudut lokasi dan sudut biaya. Nah, apabila ketidakterjangkauan terjadi di dalam pelayanan kesehatan, maka hal ini memberikan citra yang buruk sebagai pelayanan kesehatan dan utamanya dengan amanat undang-undang bahwa kesehatan itu merupakan hak sebagai warga negara. Nah, kemudian terkait bermutu, ini ada tata cara penyelenggaraan sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi 4 syarat utama pelayanan kesehatan yang baik. Selanjutnya terkait jenis pelayanan kesehatan, ada 4 juga. Yang pertama, kesehatan promotif, artinya promosi dan produk-produk kegiatan itu yang berupa jasa ditawarkan melalui iklan dan instansi kesehatan seperti campaign
untuk ayo hidup sehat dan sebagainya. Kemudian kesehatan kuratif nih, pelayanan kesehatan ini memberikan layanan kepada pasien dalam upaya penyembuhan, pengurangan dan pengendalian pada penyakit. Nah teman-teman, kalau diingat-ingat ada kan ya upaya selama pandemi ini kita dilarang kemana-mana. Nah itu salah satu bentuk kuratif untuk mengurangi jumlah penularan yang ada di pandemi pada sekarang ini. Selanjutnya adalah upaya preventif. Upaya ini menjadi salah satu upaya layanan yang diberikan dan dilakukan di desa-desa atau pendidikan dasar. Nah, kalau teman-teman sering ingat atau pernah ya, dulu tuh ada imunisasi. Nah, imunisasi tersebut salah satu upaya pelayanan kesehatan preventif. Dan terakhir ada rehabilitatif. Nah, untuk rehabilitatif ini biasanya untuk pasien yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun ketergantungan dengan narkotik. Nah, ini ada beberapa upaya pelayanan kesehatan yaitu berupaya rehabilitatif supaya dapat kembali kepada masyarakat pada umumnya. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan perubahan sosial. Nah, jadi terkait tantangan perubahan sosial ya teman-teman, perlu diingat juga bahwa pada hakikatnya setiap manusia itu selalu mengalami perubahan. Bahkan Charles Sumarjan tuh mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga masyarakatan dan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Lebih jauh, William F. Ogden menjelaskan bahwa ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur budaya, baik material maupun non-material, yang ditekankan pada pengaruh dan unsur-unsur budaya material terhadap unsur-unsur non-material. Nah, adapun fenomena yang terkait ya dengan sekarang ini secara umum dan secara general, adanya era sekarang yang menuntut orang-orang untuk terbuka pada media baru, maka hal ini memberikan ruang dalam pemberian pelayanan juga. Nah, jika dulu kita untuk membutuhkan pelayanan kesehatan tuh memerlukan ke tempat dokter, nah sekarang tuh cukup dengan online ada layanan yang diberikan. Nah, itu tadi yang menjadi tantangan perubahan sosial, khususnya untuk pelayanan kesehatan agar lebih adaptif dengan pelayanan kesehatan yang terjadi. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dan proses perubahan sosial. Yang pertama, ciri-ciri proses perubahan sosial itu tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan yang terjadi secara cepat atau lambat. Lalu yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Lalu yang ketiga, perubahan-perubahan sosial secara cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Dan yang terakhir, ciri-cirinya, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Lalu ada proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang pertama itu difusi. Difusi ini proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan individu kepada individu lain serta dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua ada inovasi. Inovasi ini proses pembaruan dan penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk yang baru. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi ini dua kebudayaan yang lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu. Lalu yang terakhir ada asimilasi. Nah, asimilasi ini berbeda dengan akulturasi. Jika asimilasi ini kebudayaan yang bertemu intensif sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu
masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Lalu di sini aku akan menjelaskan contoh fenomena yang terjadi di sekitar kita. Fenomena ini ditemukan di rumah mitra keluarga Kalideres. Putri dari pasangan Henry Salalahi dan Rudianto Simanjorang akhirnya meninggal dunia karena diduga tidak dapat penanganan optimal dari rumah sakit karena keluarga korban tidak dapat membayar uang muka biaya pengobatan. Kronologisnya, ketika keluarga korban merasakan tubuh korban yang kurang fit, tanpa pikir panjang, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah sakit, korban dipasang berbagai macam alat medis. Namun, upaya tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Setelah itu, Dr. Iren namanya menganjurkan untuk penanganan secara maksimal pada korban yang harus masuk Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Setelah pihak keluarga menemui bagian administrasi ini dan disampaikan bahwa keluarga harus membayar sebesar 19.800.000 untuk uang mukanya saja. Pada akhirnya, nyawa korban tak terselamatkan karena kendala biaya yang dialami pihak keluarga. Nah, dari fenomena yang barusan dijelaskan, rumah sakit tersebut lebih berorientasi pada profit atau keuntungan ketimbang kebutuhan sosial dan pelayanan kesehatan yang sifatnya semestinya harus lebih utama, harus dikedepankan. Pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat. Lalu penutup, saya akan membacakan beberapa kalimat untuk mengakhiri podcast episode ini. Sejatinya setiap manusia dalam masyarakat tertentu memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pembangunan Nasional. Terdapat pula tantangan perubahan sosial yang menyangkut perubahan material maupun non-material, yang secara langsung atau tidak akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Sebab perubahan sosial akan selalu terjadi, dikarenakan kepentingan manusia yang tak terbatas. Oleh karena itu, semestinya pelayanan sosial mengedepankan kebutuhan sosial. Oke, sekian podcast dari kami tentang episode pelayanan kesehatan dan tangan perubahan sosial. Nantikan episode podcast selanjutnya. Baik, terima kasih.